Dede yang bayi pada umumnya bisa dibilang dalam arti kata ajaib, dalam arti kata bukan ajaib yang aneh-aneh gitu ya. Ada keajaiban gitu ya maksud aku gitu. Ya kalau memang kalau dia mengutamakan orang tua memang itu dari ya mungkin dari niatnya Dede, karena dari kecil dia cita-citanya yang baru kelas 2 SD itu dia udah punya cita-cita ya, misalnya dia lagi nyanyi ya memang terus pernah ditanya sama mamanya, jadi penyanyi terus mau jadi artis ya itu kan mamanya bilang ya udah mama doain semoga apa yang Dede inginkan tercapai. Nah itu kan di situ juga udah pas manggung udah kelas 3 kelas 4 itu dia udah penuh lah panggung, setiap hari kenaikan kelas, setiap hari 17 Agustusan pasti penuh. Penuh jadwal lah ya, di situ ya, setiap MC pasti nanya, MC itu nanya Dede kalau besar mau jadi apa, cuma Dede satu aja, pengen jadi penyanyi yang sukses, jadi penyanyi yang terkenal. Dede pengen membahagiakan orang tua, dan ya banyak yang doain juga, misalnya dari situ tuh diucapin dari kayak gitu ibu angkatnya yang sekarang alhamdulillah ada di rumah ya, neneknya ada di rumah. Dia mah sampai bilang gitu, Dede kamu mah nanti kalau udah besar mah nggak akan ada di kampung. Kan dia udah tahu suaranya kan, Dede kamu mah kalau udah besar nggak akan ada di kampung, atau mungkin kemungkinan di Jakarta atau mungkin bisa juga keluar negeri gitu. Nah itu ibu angkatnya yang di kampung itu yang bilang udah ngomong dari dulu sampai seperti itu gitu ya. Dulu itu baru kelas berapa sih, di kelas 4 kayaknya. Cuma dia sering ikut mobil dia, kayaknya kan saya supirnya gitu. Nah ikut mobilnya dia jalan sampai dia juga pernah pas Dede habis manggung dari kota, nah pulangnya bareng mobilnya dia. Nah ibu angkatnya itu Ibu Haji Rosi itu pas pulangnya pas jajannya si Dede itu mungkin yang malamnya habis nyanyi, paginya pulang. Nah si jajan es campurnya itu si es campurnya jatuh karena ngantuknya tidur jatuh. Nah si ibunya nangis karena kan mungkin Masya Allah anak kecil udah kerja keras ini. Padahal baru kelas 4 SD. Ya. Kalau boleh tahu dari umur kelihatan Kalau kelihatan bangetnya dari umur 2 tahun 3 tahun. 2 tahun kan 3 tahun tuh masih cadel ya, masih terus 4 tahun masuk TK. Nah masuk TK udah berani nyanyi. Tampil lah ya. Udah ada cengkoknya. Nah kalau nari sih dia dari kecil itu baru 2 tahun itu udah ya nari kemana karep itu udah biasa gitu, joget-joget lagunya Inul gitu. Nah terus udah masuk SD kelas 1, pas kelas 2 dia berani manggung kemana-mana, masih ompong itu gigi. Ya, artinya ada campur tangan ayah juga ya ketika ya memang dari awal kan gini ya, pas ketemu dia ada suaranya gitu. Nah saya sampai beli VCD, bukan beli sih, ngutang kredit VCD, terus beli kasetnya, terus diolah suruh latihan aja terusan cobain, kan waktu itu mah VCD-nya bisa dinaikin, adanya turunin, naikin dia ngikutin, turun dia ngikutin. Alhamdulillah. Ya. Ketika hamil Dede, apa sih ayah mungkin mimpi apa gitu, atau mama atau ngidam apa? Ngerasain apa gitu, waktu atau biasa aja waktu gitu kan? Mamanya ngidam tuh nggak mimpi apa-apa, nggak, bukan mimpi pipis. Ada yang beda gitu mungkin? Enggak, justru biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa gitu. Nggak aneh-aneh, terus ngidamnya juga nggak minta yang macam-macam. Ya mungkin suka dukanya menemani Dede dari panggung ke panggung sampai akhirnya sekarang. Kalau sukanya, kalau misalnya dia nyanyinya bagus, maksudnya dapat sound yang bagus, musiknya yang bagus, dia senang nyanyinya enak. Nah kita suka seneng, terus di waktu itu kan kalau lagi enak nyanyi gitu, ada yang nyawer juga suka banyak. Walaupun ya saweran itu sampai bagiin, ya alhamdulillah kita bagi-bagi rezeki. Ya kalau yang pengalaman yang pahitnya yang terakhirnya itu yang sebelum ikut audisi di Yosia, itu yang nggak enak sama yang mabok dan joget yang nggak senonoh gitu, sampai saya suruh berhenti. Sampai berhenti, udah nggak usah nyanyi lagi lah. Sempat berapa lama tuh ya? Di situ kita kalau nyanyi di itu memang udah berhenti aja
sekolah sampai 2 bulan 3 bulan ada panggung nggak diterima, dan akhirnya pas kelas 1 SMP, kelas 2 SMP dia tuh ya dia ada audisi itu langsung ke Bandung. Dari situ. Sampai sekarang akhirnya Ya, terus kan kalau cita-cita saya malah waktu itu bilang ke dede, dia nggak usah nyanyi kayak gini ya. Rasanya bapak jenuh, jadi bapak merasa dosa kalau kayak gini. kayak mengantarkan gitu Iya, ya. gitu merasa dosa kayak gini. Nggak tega juga ngeliat anaknya gitu kan. Dan Ya udah apa yang terbaik menurut bapak, dede ngikut. Dan ya kan kata bapak, udah dede mendingan kita rekaman aja, cari produser kayak atau cari apa kayak misalnya lomba-lomba, mudah-mudahan ada rezekinya. Ya, kata dede ya mangga ngikutin aja kalau dede mah apa yang terbaik menurut bapak. Tapi Ya alhamdulillah sampai ada. sekarang ya ada. tapi akhirnya Dede di usia 14 tahun dia menjuarai ajang nyanyi. Bakat ya. Bakat di mana? Ya. Ya alhamdulillah akhirnya walaupun itu usianya masih 14 tahun dia tuh, dan di situ juga kayak hanya persaingan. Di situ saya nggak yakin juga karena dari awalnya nggak yakin karena pesertanya udah dewasa, terus mereka juga dapat pengalaman. Dan kan anak saya apa ya, guru nyanyian juga nggak ada, nggak pernah sekolah nyanyi enggak, cuma ngandalkan pengalaman di panggung aja, panggung terus di rumah gitu aja. Tapi ya alhamdulillah karena kan dia tuh penurut dari kecilnya. Kan kalau saya paling bawel kalau dia nyanyi itu harus benar-benar sesuai sama aslinya. Kalau di panggung nggak boleh. Kalau nyanyi walaupun nyanyi bagus atau gimana, nyanyi yang cingkrak pun tapi tetap harus nyanyi yang sesuai dengan lagu aslinya, dan nggak boleh diganti-ganti. Lagunya tuh nggak boleh dirubah-rubah aja. Liriknya nggak Dan boleh. ternyata alhamdulillah pas dia audisi pun ternyata bisa kuat itu, nadanya bisa sampai segitu karena kan dia udah terbiasa. Ya, selama Apa honor yang didapat Dede waktu manggung kira-kira berapa tuh ya Pak? Kalau waktu pertama pernah dibayar 25.000. itu usia berapa ya? 2 tahun, Itu 3. kelas 3. Ya, Kelas 3 kelas. Bukan kelas 3, iya kelas 3 lah. Udah masih ompong, udah mau jadi rambut putih. Udah menjadi giginya yang depan. Udah ada yang bayar 25.000. Jadi itu kalah sama penyanyi yang udah dewasa. Walaupun waktu itu yang banyak nyanyinya. Yang paling banyak nyanyi Dede malah. Karena kan kalau anak kecil lucu katanya. Bener-bener tadi nyanyiin lagu daerah, nyanyiin lagu dangdut. Ya. Ya, setelah kemarin apa yang berubah dari Dede, atau justru makin seperti Sayang apa Dede? keluarga. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Nggak ada aja mah. Jadi makin Gitu lebih aja. dewasa dan bertanggung jawab nggak sih? Dalam arti kata Kalau jadi dewasa kalau banget dewasa gitu dia. sih, kalau dewasa sih dia dari awal juga pola pikirnya itu memang Udah ke depan Ya. kayak orang dewasa. kemau, bahkan dari ngomong dari apapun saya mah udah nggak ada apa-apanya lah dibanding dia. Iya. Iya. Ya, contohnya ya. Ya misalnya ada masalah apa, kalau saya kan ya malu mungkin sama orang kampung, nggak ada pendidikan dan nggak ada pengalaman juga. Kalau misalnya ada masalah, contohnya kita dibully orang, Iya. dia menyoreng dia dibully terus saya di situ naik, saya pengen gitu, bapak ngapain balas kayak gituan, ngapain ngalahin kayak gituan. Udah, penting mah tujuan kita tuh apa, nggak ngerugiin orang, udah itu aja. Kerjaan kita nggak ngerugikan orang, udah nggak nyakitin orang, udah. Ya nah kan namanya orang tua kan lihat anaknya gitu siapa juga yang Iya. tapi ya kita balik lagi karena kan ya sedikit kita juga belajar agama. Ya kalau misalnya ada yang bully, ada yang gimana, kita nggak usah dibalas, karena kalau kita balas berarti kita juga sama. Udah biarin aja. Ya mudah-mudahan beneran ya, maksudnya tuh kan yang bully saya itu dirasa saya diambil sama mereka. Amin. Iya, benar. Ngurangin dosa lah ya. Seperti bilang ada yang bully orang tuanya dilaporkan, apakah itu ada Saya sih kalau sampai ke situ lihat-lihat dulu yang bulinya. Kemarin kalau yang membuli anak saya habis-habisan itu pas itu memang saya tolong diurusin sama si Dede. Dek, tolong urusin orang ini. Saya pengen ketemu sama dia. Ya alhamdulillah dia tuh udah dapat orangnya, tapi dia tuh nggak mau mempertemukannya sama saya. Udah hanya Dede aja yang menyelesaikan. Ya dia diselesaikan, yang penting orang itu udah dapat, udah. Ya alhamdulillah di akunnya juga pada dihapus.
orangnya memang udah dapat katanya. Dia nggak mau nemuin, saya tuh nggak mau dipertemukan. Padahal saya juga nggak mau maksud apa-apa sih sama Hanya ingin mereka, bertanya cuma doang ya? ketemu saya tanya. Alasannya apa? Nah, biasanya kamu tuh alasannya apa sampai sebencinya itu kan sama anak saya? Terus kamu punya ibu enggak, punya adik perempuan, saudara atau enggak? Iya. Kayaknya gitu aja. Tapi Enggak pengen gimana. Saya sih apa sih? Tapi sama saya Dede justru malah tidak dipertemukan sama ayah Ya ya. karena kan dia juga menjaga perasaan kan ya, kita paling dijaganya ya mungkin karena saya udah ya kesehatan juga kurang bagus gitu kan. Harus Ya dan sehat kalau harus misalnya ada banyak pikiran takutnya malah sakit. batin ya Berarti ya. ayah lebih ke jalur kekeluargaan dibandingkan gitu ya? Ya kalau saya sih yang penting saya juga manusia biasa sih ya. Dan mereka juga entah apa tujuannya atau itu kan, dan nggak tahu orang itu siapa gitu kadang-kadang, apa itu orang terdekat sama saya atau siapa, atau orang yang sakit hati sama Dede, kita juga nggak tahu gitu. Makanya saya pengen ketemu gitu. Dan ya udahlah, kalau misalnya udah ketemu nggak usah di proses di Panjang lagi. gitu, nggak usah lah. Iya. Apalagi mereka udah minta maaf, ngapain juga gitu, Oke. malah Iya. kita yang dosa.